Ikatan Dokter Paru se-Indonesia. Jadi ini sudah bukan lagi dasar, bukan lagi ngambil dari medsos, tetapi dari sumber yang paling benar yang dapat dipercaya, sehingga semua kita yang hadir di sini bisa mendapatkan satu hal yang benar. Walaupun sudah di medsos sudah banyak, tapi tidak apa-apa. Kita ingin suatu hal yang betul-betul pasti, tidak lagi berpatokan pada yang hoax ya. Oke, saya sendiri ini sekarang menjadi COVID-19 dari WHO, sudah nama baru. Ini merupakan hal yang kita sudah akan ambil ya. Oke. Iya, ini profil saya perkenalkan diri dulu. Nama saya, mungkin ada yang belum kenal, walaupun mungkin kenal tapi baru muncul lagi. Ini saya Dr. Peggy. Dengan pengalaman saya, ya syukurlah saya selama ini mulai sekolah itu dengan mulai tamat sekolah itu levelnya selalu dapat jabatan direktur. Jadi bukan direktur dulu ya, direktur. Jadi dari itu saya, dan kemudian saya sempat di ya ini jangan tadinya saya tidak apa International Timber Corporation Indonesia Balikpapan. Jangan lupa, ini tempat saya ini sekarang akan menjadi ibu kota baru. Wah, ini dia. Ini tempat saya nongkrong dulu, hampir 10 tahun di sana, di Kalimantan Timur. Itu sekarang disuruh Jokowi menjadi ibu kota baru. Wow, itu tempat. Nanti kita reunian di sana, tempat saya dulu. Nah, kemudian saya juga dulu di Jakarta, saya di Rumah Sakit Pluit kurang lebih jadi presidennya 17 tahun. Jadi asam garam dari rumah sakit sudah sangat tahu. Nah ini kemudian saya ikut dari grup-grupnya, saya dipanggil dari Siloam Group, jadi POD mereka, Maya Pada Group, dan sekarang jadi konsultan. Dan sekarang jadi konsultan dan sekarang berbicara dengan Bapak Ibu supaya kita bisa menyampaikan apa yang benar, jangan mimpi dengan hoax yang ada. Itu sudah menjadi kewajiban kita bersama. Oke. Nah ini sekilas coronavirus, sekilas saya overview aja karena sudah banyak di medsos coronavirus. Ini kenapa disebut corona? Karena memang begitu, modelnya seperti mahkota seperti ini. Ini coronanya macam-macam mahkota. Dan ini sekarang tipe yang terakhir sekarang. Ada mahkota, ada kaki-kakinya sehingga dia bisa seperti itu. Nah, buku yang saya sampaikan tadi, coba lihat. Pedoman itu disusun oleh tim dokter. Ini bukan sedikit loh. Ini saya sudah potong ini. Ini masih ada di bawah lagi tim dokter dari Kementerian Kesehatan. Coba bayangkan berapa banyak dokter, berapa banyak spesialis, sampai dokter anak, dokter cancer, apa semua ini sudah, dokter laboratorium semua sudah menyusun menjadi satu pedoman. Karena pedoman ini termasuk sampai dokumen untuk pelaporan dan monitoring. Jadi sebenarnya kita bukan kalau dikatakan hoax bahwa itu Indonesia tidak siap untuk menghadapi. No, kalau saya lihat ini kita sudah siap sebenarnya, siap tempur kayak kita menghadapi peperangannya itu kita sudah siap, walaupun yang kita hadapi itu sebenarnya hantu ya. Yang corona itu tidak kelihatan kan? Ada yang bisa lihat coronanya nggak? Nggak ada, kayak hantu aja. Tetapi kita siap untuk berhadapan dengan virus ini untuk supaya bisa eksis ya, bisa kita lawan dia. Oke? Nah ini suatu hal yang kita ingin sampaikan, bahwa di samping corona yang ada, ya, bagaimana dia menular. Banyak teori yang disampaikan. Awal-awal katanya, wah sumbernya itu dari kelelawar. Orang makan kelelawar mentah, kita lihat gambarnya ya. Tetapi sebenarnya sekarang memang itu tipikal dari corona. Dari hewan bisa menuju ke binatang dan binatang itu bisa
ke orang dan akhirnya orang ke orang. Itu sudah menjadi tipikal dari corona. Ada yang mengatakan, wah itu penularannya itu kalau orang batuk itu kena. No, coronavirus itu menular tidak droplet. Jadi dia segitu orang batuk, oh begitu langsung sembuh. Nanti dia jalan-jalan di udara. Kalau dia jalan-jalan di udara begitu, itu berarti menurunnya droplet. Itu kayak TBC begitu. Tetapi kalau coronavirus, no. Dia droplet kena, dia akan mencari tempat tinggal. Dia akan mengarah ke tempat-tempat yang mana yang bisa terlempar dari itu cairan yang dihidup itu. Nah dari situ kalau dia sudah nongkrong, dia hanya punya kekuatan daya tahannya itu nggak lama, 20 menit udara temperatur panas mati. Jadi apa yang kita takuti? Kecuali kalau ada yang waktu batuk atau bersin, dia tuh kan kita tidur dia tuh tutup batuk. Nah tangannya ini yang menjadi sumber. Tangannya ini ke teman-teman ya, salaman gitu, salaman. Nah waktu dia salaman begitu, berpindahlah virusnya. Dan orang itu agak jahil, aduh hidung saya gatal ya, gosok, mata saya gosok, berpindahlah dia mendapat inang baru. Jadi sebenarnya kalau itu makanya di sini kita tekankan, nanti kita praktekkan bersama, hand hygiene itu sangat perlu. Cuci tangan itu sangat perlu untuk memotong mata rantai dari penularan. Setuju nggak? Setuju. Itu. Jadi termasuk orang yang sakit. Kenapa orang panik masker semua diborong? Sebenarnya itu karena panik. Atau orang bilang parno ya. Sebenarnya nggak perlu. Yang harus pakai masker itu orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Dia harus melindungi. Masker itu punya 3 layer. Layer pertama itu yang warna yang sering pakai ya. Beda dengan yang masker yang N95 itu beda yang bulat. Tapi kalau masker yang sering pakai itu 3 layer. Yang warna hijau itu paling kuat. Di tengah-tengah itu filternya. Baru lapis bagian dalam jadi halus. Jadi itu 3. Yang putih itu bagian dalam, jangan terbalik. Hijaunya di dalam, jadinya itu terbalik. Jadi itu yang protek. Sering pakai terbalik ya, putihnya di luar, hijaunya di dalam, ya. Betul. Nah itu makanya kita terpengaruh dengan ini. Nanti kita lihat yang lebih bagus ya. Jadi transmission yang ada itu droplet yang mengandung virus corona, bukan direct langsung kontak sembuh langsung, tetapi itu dia mencari. Kalau sembuh langsung terjadi jarak dekat, ya apa boleh buat langsung kena di muka. Pas dia bersih dari balapan, langsung keluar kena gerimisnya sudah deh. Cepat-cepat cuci muka. Kalau udah begitu, saran kita cepat-cepat cuci muka supaya mudah-mudahan tidak nempel ya. Jadi seperti itu, dan kita harus lebih waspada. Nah ini nama julukan baru dari virus corona. Jadi dari WHO, dari namanya sebenarnya awalnya seperti ini, sekarang resmi dipakai COVID-19. Itu COVID-19 orang nggak bingung, COVID apa sih? Kok jadi COVID? Ini COVID-nya. CO itu dari asalnya kata corona. Ya. Kemudian V-nya itu virus, D-nya itu disease, 19 itu tahun. Ingat ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ini dari WHO supaya kita juga yang ada di sini jadi ngerti, oh COVID itu tuh artinya. Tadinya kan cuma tahu muncul ini kan COVID di televisi COVID. Apa artinya kan orang banyak yang nggak tahu. Itu sel corona, V-nya virus, D-nya disease. Jadi coronavirus
19 itu tahunnya. Oke? Nah, ini kenapa program yang ada selalu diambil 14 hari. 14 hari. Itu karena ini masa inkubasi. Masa inkubasi dari coronavirus itu sebenarnya 7 hari. Ya, biasa ada yang pendek 2-3 hari, yang panjang sampai 12 hari. Disimpulkan menjadi 14 hari. Sebenarnya kalau corona yang lama atau flu yang lama berbeda dari hasil penelitian laboratorium yang bisa dipercaya, itu pada hari ke-7 badan kita sudah membentuk antibodi. Itu ciri khas dari infeksi virus. Contohnya aja, coba lihat dari dulu anak-anak kita, mungkin Bapak Ibu sudah pernah kena Jerman measles kan? Sudah pernah? Campak. Pernah kena kan? Kebanyakan infeksi virus itu sebenarnya self-limiting disease. Itu berarti apa? Bisa sembuh dengan sendirinya. Bisa sembuh dengan apa? Tubuh sendiri memberikan perlawanan terhadap kuman atau virus yang ada. Itu kebanyakan. Orang flu nggak perlu minum obat kan? Flu yang biasa kan nggak perlu minum obat. Istirahat cukup, makan bergizi dan lain-lain, sembuh dengan sendirinya. Yang sering membuat masalah komplikasinya. Ada nggak? Komplikasinya. Anak-anak yang jadi masalah kalau dia kena campak apa? Sama kan? Bronko-pneumonia. Itu paru-parunya infeksi. Itu yang membuat dia meninggal bukan karena campak, tetapi dia meninggal karena infeksi paru-paru. Jadi itu yang menjadi sebab kenapa kita harus membangun ketahanan tubuh yang lebih baik, melakukan perlawanan. Dan itu caranya gimana? Hari ke-7 badan kita sudah mulai membentuk antibodi, melakukan perlawanan terhadap virus yang masuk atau kuman yang masuk. Dengan demikian badan kita tentunya harus dibantu. Caranya gimana? Ya makan gizi seimbang, makan yang istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, kegiatan sehingga kita sehat. Kalau kita sehat, apapun yang kena kita pasti akan dapat perlawanan, bisa disembuhkan. Oke? Itu sebabnya tadi observasinya berlangsung sampai 14 hari untuk lebih meyakinkan bahwa benar-benar sudah bersih. Nah ini dari zaman dulu, dari zamannya saya masih sekolah, ini corona ini sudah bisa kedetek. Ini dengan menggunakan mikroskopik elektron. Dari dulu, puluhan tahun yang lalu, mikroskopik elektron itu sudah ada. Waktu zamannya SARS, MERS, segala, itu ada pemeriksaan yang namanya PCR. PCR sudah dapat, makanya itu yang beredar di medsos. Indonesia gila katanya, nggak, bohong. Dokter terawannya, Menkesnya bohong karena virusnya katanya disembunyikan. Kagak, karena Indonesia labnya tidak bisa mendeteksi virusnya. Hoax itu, kita udah bisa kok mendeteksi kok. PCR kita tuh sangat bisa mendeteksi. Apalagi Surabaya, dia sudah bekerja sama dengan Kobe University. Bisa. Kalau memang nggak ada ya mau ngomong apa? Tapi dokter terawan sudah hopeless. Gimana ya? Gue udah ngomong-ngomong juga nggak dipercaya. Itulah, saya bilang itulah medsos. Jadi jangan stres sendiri. Nanti panik sendiri. Kita memang nggak ada, masa ngomong ada katanya. Ya udah. Dan akhirnya muncul. Nah begitu muncul heboh. Yang paling hebat, yang bikin laku apa yang bikin laku? Supermarket laku semua ya, diborong semua, hebat itu.
Jadi kalau itu bisnis barangkali ya, maskernya sapu bersih semua. Habis itu dijual lagi ya, dijual lagi jadi mahal banget. Jadi itu salah satu trik bisnis yang aku ya takut dengan virus corona sampai corona itu namanya jadi macam-macam akhirnya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah takut dengan ini. Karena ini kita panduannya sebenarnya sudah menjadi standar kita. Ini termasuk dokter parunya sudah siap. Nah ini yang saya sampaikan. Ini data yang beberapa hari lalu ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini yang sering jadi hoax di masyarakat. Wah ini banyak meninggal. Orang meninggal karena kanker dibilang coronavirus. Orang meninggal karena sakit yang lain dibilang karena coronavirus. Jadi sebenarnya CFR case death rate daripada coronavirus itu kecil sekali. Paling tinggi dalam daftar ada paling tinggi 2%. Dari sekian banyak yang ada, dari puluhan ribu pasien yang ada, ratusan. Bandingkan dengan yang ada sekarang yang semuanya kita takut. Demam berdarah, takut nggak? Demam berdarah itu lebih ditakuti daripada coronavirus, benar nggak? Berapa banyak yang di NTT, di daerah Sika, berapa banyak yang meninggal? Sudah sekitar hampir 20 orang yang meninggal karena DBD. Padahal kasusnya baru 1000-an. Itu jauh lebih banyak, jauh lebih ditakuti daripada coronavirus. Orang tidak sadar, itu penyebabnya sama. Itu virus juga, virus demam berdarah, virus dengue. Itu virus juga. Tetapi orang kok ketakutannya kepada corona yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Asalkan kita mau hidup sehat dan bersih, jaga ketahanan imunitas kita jaga, pasti kita bisa lawan. Ya, jadi nggak usah takut berlebihan. Jadi ini dan kelihatan jelas sekali di sini. Yang di bawah 10 tahun hampir nggak ada. Yang paling banyak itu di atas 80 tahun. Yang sudah tua, sudah ada penyakit degeneratif, sudah diabetes, sudah hipertensi, sudah severe hipertensi, sudah macam-macam. Paru-parunya udah nggak benar. Itu kebanyakan ini levelnya yang paling itu levelnya usia tinggi. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Apa yang usia tinggi, pesan saya jagalah kesehatan baik-baik ya. Jangan stres karena corona. Nanti karena apa yang saya bilang tadi apa? Koroner. Kena serangan jantung. takut. Betul loh. Itu ada saya baca di medsos juga ya. Saya juga suka. Itu ada orang Korea Selatan justru bunuh diri karena entah benar atau enggak tahu ya. Bunuh diri karena takut sama corona. Lucu. Benar nggak? Itu satu keputusan yang pikir, wow, apa perlu seperti itu harus bunuh diri karena takut dengan corona? Nah, mudah-mudahan kita di Indonesia ada seperti itu ya. Oke, nanti kita akan lihat ya lebih lanjut. Nah ini saya bilang, ini juga saya juga ketawa lihat ini. Bayangkan cewek secantik ini makan kelelawar seperti itu. Waduh. Ini mungkin Bapak Ibu udah baca di medsos ya. Ini yang dibilang asal utamanya. Sebenarnya yang penelitian yang terakhir bukan inti dari kelelawar. Bukan inti dari kelelawar, tetapi ini kelelawar ini katanya dimakan tikus, dimakan kelelawar, makan tikus sama-sama berkelahi nanti. Dimakan ularnya katanya dimakan manusia jadi seperti nggak tahu mana yang benar. Tetapi yang pasti kita menjauhi karena ini pasti sudah ada penularan SARS itu dari luwak dulu, dari MERS, dari kontak, dan macam-macam. Sumbernya itu sebenarnya media yang paling bagus itu sebenarnya kelelawar, katanya informasi dari orang-orang laboratorium.
karena itu merupakan media yang paling bagus sekali bagi corona untuk tumbuh. Padahal kalau begini saya harus warning, waduh, yang suka makan kelelawar orang Manado. Ya. Kamu dari Manado sini? Ya. Ada nggak ya dari Manado? Ada, kita dari Manado. Di Manado itu terkenal suka makan kelelawar, tapi itu dimasak sempurna. Ya. Masa dari bertahun-tahun, udah puluhan tahun dari saya masih kecil sampai sudah setua ini masih sudah seumur begini nggak kena coronavirus dari dulu, tapi saya nggak makan kelelawar, kok takut. Kalau makan kelelawar, kalau kelelawar itu makanya sampai ada joke di antara teman-teman kita dulu itu deh ya, Batman aja takut ke Manado. Termasuk vampir aja takut ke Manado, disikat oleh orang Manado. itu bercanda aja dari teman-teman. Oke, ini merupakan sudah hal banyak baca ya. Nah ini nama masjid nama dulu. Ini gejala yang paling penting di sini gejalanya. Gejalanya itu paling sering itu ciri khasnya adalah demam. Jadi kalau cuma batuk pilek biasa nggak ada demamnya, jangan dulu berpikir stres. Jangan-jangan saya kena corona. Ya. Jangan ada yang mengatakan, wah nggak ada demam juga pasti corona. Itu menjadi karier, karena daya tahan tubuhnya bagus, tidak memberikan reaksi sama sekali. Kemudian ada batuk pilek. Ini sudah biasa buat kita, ini sudah bertahun-tahun dari dulu ada batuk pilek. Nah ini ciri khasnya, mulai muncul gangguan pernapasan, rasa ada beban di dada, bernapasnya nggak enak, ya. Sudah panas, sudah batuk pilek, mulai rasa nggak enak sesak napas. Apalagi diikuti dengan sakit tenggorokan, kering tenggorokan bagian atas, kering, kesakitan. Kalau sudah begitu, sebaiknya datang ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Jangan menunggu, karena kemungkinan ke arah situ sudah ada. Apalagi ada riwayat pernah berkunjung ke daerah yang terjangkit, misalnya dari Singapura, dari Korea, dari yang sudah ada atau berkontaminasi dengan seperti kemarin yang masuk kita itu kan, yang masuk positif itu kan karena berinteraksi dengan orang Jepang, dancing dan lain-lain. Itu salah satu ada riwayat seperti itu. Kayak kita curiga malaria, pernah nggak ke daerah malaria yang menjadi penularan malaria? Enggak, ya diperiksa juga pasti negatif kok darahnya. Tapi kalau dia ada riwayat ke daerah yang endemis malaria, ayo begitu periksa positif. Itu salah satu trik dari dokter waktu memeriksa, menanyakan untuk periksa ke arah situ. Tapi ada bagian di check up. Sampai kalau begitu dicek. Sekarang ada tren baru, orang mulai berbondong-bondong datang ke rumah sakit, mulai trennya. Ini karena pengaruh dari berita hoax juga sih, mau minta sertifikat bebas corona. Betul nggak? Dengar nggak seperti itu? Mau minta sertifikat bebas corona. Itu lucu. Berapa lama dia bisa bertahan dengan sertifikat? Apa sertifikat itu menjamin dia seterusnya bebas corona? Ya rumah sakit nggak mau ngeluarin dong. Karena apa? Begitu kita keluarin 2-3 hari dia ke Singapura, dia kena corona. Gue udah punya sertifikat, kok bisa kena katanya. Nah itu kan salah lagi. Ya itu jadi itu sebenarnya kita jangan terbawa-bawa dengan yang simpul seperti itu. Nggak bicara apa sih nilai sepotong kertas sertifikat. Itu sertifikat itu diberikan kepada orang-orang yang sesudah dirawat. Misalnya yang dari Wuhan kemarin, mahasiswa kita yang di Natuna, itu setelah mereka sembuh mereka diberi sertifikat, termasuk dokter dan perawat kami. Itu pun cuma sementara, bahwa mereka itu dari habis sesudah dirawat ini bebas sekarang, cuma sementara. Kan pasti ditanyakan, ini dapat sertifikat ini karena apa? Mana kena ya? Enggak, cuma iseng aja mau periksa laboratorium. Laboratorium juga bingung. Aduh, kita diminta sertifikat katanya. Rumah sakit juga bingung. Bagaimana caranya? Itu jadi itu jangan terbawa dengan hal demikian. Kita berpikir agak logis saja. Yang penting buat kita pelihara imunitas ketahanan tubuh kita. Setuju nggak?
Itu sudah harus kita jalankan supaya kita terhindar, jangan pelihara berita hoax ya. Oke. Nah, ini yang kita bilang pencegahan. Ini yang paling sering pencegahan prioritas dari coronavirus ini adalah sering cuci tangan pakai sabun atau pakai antiseptik. Ya, ini. Kemudian gunakan masker bila batuk atau pilek. Jadi jangan open terus, jangan open kepada orang. Sementara ngobrol duduk di meja langsung kena nyebar. Itu paling penting. Kemudian konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, dan hati-hati kontak dengan hewan-hewan yang suka senang.